Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Afriansa dengan NIM 1911E103. Di sini saya akan menjelaskan teknik pembuangan data menggunakan grup. Di sini yaitu grup ini ada tiga cara, yaitu dengan cara grup 1, grup 2, dan grup 3. Di sini di grup 1 itu menentukan data terendah dan data tertinggi. Di sini saya sudah mempunyai datanya, yaitu data dari 1 sampai 7. Nah, kalau perhatikan rumusnya, yaitu di sini saya menggunakan D1 rumusnya, yaitu menentukan data tertinggi, yaitu dengan cara rata-rata dikurang X1 dan dibagi standar deviasi. Di sini kita akan mencoba mencari rata-ratanya, yaitu dengan sama dengan average. Lalu kita blok 1 sampai semua, lalu kita enter, hasilnya segini. Lalu di sini kita akan mencari standar deviasi, yaitu dengan standar deviasi S. Lalu kita blok kembali, lalu kita enter. Di sini saya sudah menemukan standar rata-rata dan standar deviasi. Lanjut, selanjutnya kita akan memasukkan dengan teknik rumusnya, itu dengan cara sama dengan kurung buka rata-rata dikurang X1 kurung tutup dibagi standar deviasi. Bentar. Lalu di sini hasilnya muncul. Lalu kita dapat menyimpulkan, yaitu kesimpulannya gain yang lebih kecil dibanding gain kritis, maka data ini tidak perlu dibuang. Untuk selanjutnya data max, di sini klik sama dengan kurung buka rata-rata dikurang SN data paling terbesar kurung tutup, lalu dibagi standar deviasi. Bentar. Nah, ini hasilnya min, maka kita di sini harus dipositifkan. Positifkan. Lalu kesimpulannya kita dapat menyimpulkan, yaitu G max lebih kecil dibanding G1 kritis, maka data ini tidak perlu dibuang. Di sini kita sudah selesai nih. Lalu kita akan mengajukan ke grup 2. Lanjut untuk ke bagian grup 2, di sini kita menentukan data terendah dan data tertingginya, yaitu di sini dengan menggunakan standar deviasi saja, yaitu kita mencari standar deviasi seperti biasa, standar deviasi sampel, kita blok 1 sampai 7, lalu kita enter, hasilnya kita muncul. Lalu kita masukkan ke dalam rumusnya, kita hitung sama dengan xn dikurang X1 per standar deviasi. Mohon maaf ada kesalahan. Sama dengan kurung buka, jangan lupa xn dikurang X1 kurung tutup per standar deviasi. Nah, muncullah hasilnya. Berarti kita dapat menyimpulkan grup yang kedua itu kesimpulannya G2 lebih kecil dari G kritis, maka data tidak perlu dibuang. Selanjutnya kita akan meneruskan ke grup 3. Lanjut untuk grup 3-nya, di sini grup 3-nya sama, rumusnya juga sama G3, yaitu data A dan B itu sama. Di sini ada keunikan, yaitu di sini kita tidak menggunakan data terendah, 2 data terendah, dan data tertingginya itu kita tidak menggunakan 2 data tertinggi. Jadi di sini saya sudah menyiapkan untuk G3 rendah tanpa X1 dan X2, dan data G3 tertingginya tanpa XN1 dan XN. Lalu di sini saya akan mencoba mencarinya. Di sini kita menggunakan varians, yaitu sama dengan varians sampel. Kita menggunakan dari data ketiga sampai XN.
enter. Lalu data ketiganya itu kita menggunakan varian juga, sama dengan varian sampel. Lalu di sini kita menggunakan data xn sampai sn, ada kesalahan, dengan varian sen itu dari sn sampai ke 5, enter. Di sini juga kita menggunakan s, sampelnya itu keseluruhan, data keseluruhan dari sampel ini, yaitu dengan klik sama dengan varian sampel. Lalu kita copy drop semua karena di sini kita memerlukan data keseluruhan hasilnya. Lalu kita enter. Nah, nilai hasilnya itu di sini hasilnya itu dari 7, berarti kita tulis 7. Nah, di sini sudah ada nih angka-angkanya. Lalu kita masukkan di sini, yaitu dengan cara sama dengan 1 dikurang kurung buka, yaitu n dikurang 3 n dikurang 3 dikali sampelnya itu yang ini. Mohon maaf ada kesalahan. Tadi ada kesalahan. Itu di sini kita hapus dulu datanya. Lanjut, yaitu kita klik sama dengan 1 dikurang kurung buka, yaitu n dikurang 3 kurung tutup dikali dengan data sampel kurung tutup lagi dibagi n dikurang 1 kurung tutup dikali ini lagi bentar loh, hasilnya muncul yaitu 0,33, yaitu dengan kesimpulannya yaitu G-min lebih kecil daripada D kritis, maka data ini tidak perlu dibuang. Lanjut untuk G-max nya itu data tertingginya itu sama seperti tadi, sama dengan 1 dikurang kurung buka n dikurang 3 kurung tutup dikali data tertingginya kurung tutup dibagi kurung buka n dikurang 1 kurung tutup dikali dengan data ini lagi, enter. Mohon maaf ada kesalahan, dikali ini kurung tutup lalu enter. Nah, hasilnya sama persis. Lalu kita dapat menyimpulkan yang itu kesimpulannya G-max atau G kritis, maka data ini tidak perlu dibuang. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.